Ada alam selanjutnya. Kita titip terhadap anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, apa kabar semuanya? Alhamdulillah masih bersama kita di dalam Tadabbur Harian Ramadan di channel BMH TV Cerdas Menggerakkan. Pada Ramadan kadang kita bertemu dengan sebuah tantangan. Tantangan itu sesuatu yang hadir pada setiap orang, terutama yang bersifat malas. Ya, sehingga Ramadan kadangkala masih banyak diisi oleh kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau bahkan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesadaran, produktivitas sekaligus tindakan yang menyelamatkan waktu di bulan Ramadan ini betul-betul maksimal untuk kehidupan kita? Pada Tadabbur Harian ini kita akan bersama-sama mengupas satu surat yang sangat penting dan sudah begitu umum di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja kita berikan kesempatan pada Ustadz Iwan sebagai Ketua Umum Korps Mubalik Hidayatullah yang akan menemani Tadabbur Harian Ramadan BMH TV pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz Iwan, Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Imam, sehat semuanya. Alhamdulillah. Pemirsa juga semoga sehat. Amin. Di bulan Ramadan seperti ini Allah limpahkan keberkahan. Amin. Karena waktu yang sangat singkat diberikan oleh Allah, hanya 30 hari. Masya Allah. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini. Amin, amin. Baik, kita akan berbincang-bincang terkait dengan sebuah surah yang insya Allah akan menginspirasi kita. Karena setiap kali kita membaca Al-Quran, mencoba kemudian memahami, mentadaburi maknanya, ada saja lintasan-lintasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu memang diturunkan sebagai hudan dan sekaligus rahmah buat kita semuanya. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas yaitu surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal kebaikan, orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Masya Allah. Dalam ayat ini Mas Imam, Allah mengawali kata-kata qasam berupa sumpah. Ya. Wal asr, demi waktu. Waktu itu dalam hadis dia seperti pedang. Al waktu kas-saif. Ya, pedang itu ketika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dia akan mendatangkan maslahat. Ketika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dia akan mendatangkan mudarat. Al waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sudah ada jatahnya masing-masing dan itu terbatas. Ya. Dan memang sifatnya waktu demikian, dia datang begitu cepat dan kemudian ketika dia berlalu dia tidak akan kembali lagi. Itu adalah waktu. Ternyata pertemuan kita hari ini Mas Imam adalah pertemuan yang terakhir. Hari ini tanggal 3 Ramadan, hari Senin. Tahun depan ada lagi Ramadan, ada lagi tanggal 3. Tapi sudah berbeda keadaannya. Mungkin sudah bukan hari Senin, suasananya juga sudah berbeda. Artinya apa? Allah hanya memberikan kesempatan kepada kita satu kali dan ketika itu datang dia akan berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Mas Imam pernah TK. Masih ingat kan? Mau kembali lagi TK tidak akan mungkin.
Bu guru tidak menerima lagi. Kita pernah kuliah, kita pernah SMA, itu adalah waktu yang berlalu. Nah, dan kalau kita ingat tentang waktu itu, dia berjalan begitu singkat. Maka bagi orang yang menggunakan nalarnya, disitulah kemudian dia akan dia akan terinspirasi. Oh, kalau saya tidak memanfaatkan ini yang diberikan oleh Allah berupa waktu ini, maka saya akan termasuk orang-orang yang menyesal dan merugi nantinya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, al-insan di sini itu sifatnya umum. Mulai daripada pejabat yang paling tinggi sampai rakyat yang paling jelata, ya, masyarakat yang sering Mas Imam sampaikan, masyarakat jelata, ya, mulai orang yang paling kaya sampai kemudian orang yang tidak punya apa-apa, ya. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan selanjutnya. Ada loh orang yang tidak merugi illa, kata Allah. Ya, siapa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini menarik, nanti kita akan kaji. Kenapa sih orang beriman itu tidak dikatakan sebagai orang yang merugi? Yang kedua, wa amilus solihati, orang yang beriman kemudian diikutin. Ikutnya apa? Mengerjakan kebaikan, dia menghadirkan kebaikan dimanapun. Di rumah dia melakukan kebaikan, di luar rumah juga dia melakukan kebaikan. Wa amilus solihat. Nah, yang ketiga, kita juga harus masuk di sini, ya. Jadi nggak cukup sekedar beriman, nggak cukup sekedar berbuat baik, tapi wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita harus kemudian melibatkan diri kita untuk memiliki kepedulian sosial. Apa itu? Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Mengajak manusia kepada kebenaran, dan ingat, tawasau bis sabr. Ketika kita mengajak manusia itu harus kita sabar. Kenapa? Diajak hari ini belum tentu kemudian kita lihat hasilnya. Karena ternyata Mas Imam, pengalaman kami berdakwah, beda sekali ternyata membangun akhlak manusia dengan membangun bangunan. Kalau kita membangun sebuah rumah, hari ini kita bekerja, sudah kelihatan ada bata yang naik 1 meter, 2 meter. Itu kalau bangunan. Tapi kalau manusia diajak hari ini, belum tentu kemudian berhasil. Diajak besok, belum tentu kemudian berhasil. Karenanya Allah mengatakan watawasau bis sabr. Kita itu ketika mengajak istri kita, mengajak anak kita, mengajak tetangga kita, itu harus bersabar. Harus bersabar. Karena jalan dakwah itu panjang. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Baik. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ini persoalan waktu saya lihat menjadi sangat disadari oleh sebuah riset yang menunjukkan justru negara-negara yang dihuni bukan oleh umat Islam itu tampak lebih Islami, gitu ya. Masya Allah. Dalam pengertian amalan-amalan yang ada di dalam Islam itu justru mereka kerjakan. Salah satunya itu adalah soal waktu. Indikasinya sangat jelas, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan. Misalnya. Kemudian komitmen waktu dan seterusnya. Nah, seperti apa sebenarnya kita mengelola waktu? Tapi di sisi yang lain, ketika mereka menjadi sangat disiplin, mereka juga mudah sekali sangat stres, gitu ya. Ketika bertemu dengan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Sementara mereka memahami kalau mereka sudah bekerja keras, harusnya hasilnya itu seperti yang mereka harapkan. Nah, ini juga menjadi sebuah katakanlah kendala di masyarakat yang sana, gitu ya. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan penggunaan waktu dengan sebaik mungkin, pada saat yang sama kita juga tidak menjadi orang yang merasa mudah ya untuk lelah, stres dan seterusnya. Apalagi sekarang ini ada riset terbaru, Ustaz, bahwa idealnya penduduk kota itu berangkat dari rumah ke tempat kerja, idealnya itu 30 menit lamanya perjalanan.
Kalau lebih daripada itu dia kan stres. Akan mudah stres, mudah lelah. Tapi ditoleransi itu 60 menit masih bisa. Nah, kita lihat masyarakat sekarang terutama kayak Jakarta ya, Jabodetabek itu kan pasti melakukan perjalanan seperti itu ya, bahkan lebih mereka. Nah, ini bagaimana pengelolaan waktu secara konsep berdasarkan nilai-nilai Quran pada saat yang sama tetap tidak rugi. Dalam pandangan Allah itu. Seperti apa Ustadz memandang? Sesungguhnya dalam agama kita konsep terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sudah sangat ideal. Ya. Pertama, ya, kita itu seharusnya sebagai seorang beriman itu bangunnya bukan jam 6. Ya. Rasulullah mencontohkan itu di sepertiga malam beliau sudah terjaga. Artinya waktu itu tidak dimanfaatkan untuk berleye-leye, tapi sudah dimanfaatkan untuk kemudian berdoa, beribadah, berzikir, dan tentunya di sana masuk dalam perencanaan apa yang harus dilakukan pada hari ini. Ya. Yang kedua, kita diajarin sholat tepat waktu. Ya, subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib. Ini semua mengajak kita sebenarnya untuk disiplin. Nah, begitupun di malam hari. Kita disunahkan oleh Rasulullah jangan berlarut malam. Agar apa? Agar kemudian kita lebih fresh memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk istirahat. Sehingga besoknya kemudian kita bisa maksimal. Nah, sehingga kemudian secara konsep sesungguhnya sudah sangat ideal. Bagaimana kemudian? Nah, bagaimana dengan implementasinya? Disinilah kemudian kita harus banyak merenung. Kenapa? Karena ada sebagian daripada bangsa di dunia ini ternyata sudah mengamalkan bagaimana efisiensi waktu tersebut pada saat dia belum menemukan hidayah. Kita yang sudah menemukan hidayah dalam agama ini ternyata masih abai dalam hal ini. Nah, sehingga kemudian tidak ada kata terlambat. Ramadan ini termasuk diantaranya bagaimana mentarbiyah kita terkait dengan efisiensi waktu. Ya, sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya ya buka yang terbaik itu bukan di akhir tapi di awal. Nah, begitupun sahur yang terbaik itu bukan di awal tapi di akhir. Artinya apa? Di sana ada tarbiyah waktu yang diberikan oleh Rasulullah terkait dengan bagaimana waktu itu berkualitas, ya. Kita lakukan dalam sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Iwan. Masya Allah. Pemirsa BMA TV, tadabbur tentang waktu surat Al-Asr ini memberikan kita sebuah pendalaman makna bahwa hidup kita harus betul-betul berarti. Caranya ya seperti kita menyusuri sungai atau mengarungi lautan. Waktu itu adalah air yang kemudian kita lalui. Semakin kita efektif, efisien, maka semakin banyak energi yang bisa kita hasilkan, bahkan kita bisa menjadi pribadi yang menebarkan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita menjadi insan yang sadar waktu, punya kedisiplinan, mentalitas yang betul-betul komitmen terhadap produktivitas atas dasar waktu, dan pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang merugi karena semua waktu yang Allah berikan kita gunakan untuk penguatan iman, untuk produktivitas amal soleh, dan yang tidak kalah penting kita menjadi terdepan dalam kebaikan di tengah kehidupan sosial dengan cara memberikan nasihat-nasihat kebenaran dan kesabaran. Kita ketemu lagi pada tadabbur harian Ramadan yang akan datang. Terima kasih, dukung terus channel BMA TV yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.